Tanda orang yang manipulatif. Seorang yang manipulatif sering tersembunyi dalam kebiasaan kecil yang bisa membuat orang lain tidak sadar sedang mengalami dominasi. Kamu akan mulai kehilangan kendali tanpa sadar atas dirimu sendiri karena terjebak dalam kebiasaan mereka. Mengenali tanda manipulatif sangat penting agar tidak mudah dikendalikan atau jatuh dalam lingkaran dominasi yang merugikan. Nah, berikut adalah tanda atau kebiasaan orang yang manipulatif yang harus kamu hindari agar kamu tidak mudah didominasi oleh mereka. 1. Menggunakan perasaan bersalah sebagai senjata. Orang-orang dengan sifat ini sering memanfaatkan rasa bersalah untuk mendapatkan keinginan mereka, membuat kamu merasa tidak enak hati ketika menolak permintaan atau tidak setuju dengan pendapat mereka. Hal ini karena perasaan bersalah merupakan emosi yang sangat ampuh untuk mengendalikan orang lain. Strategi klasik ini dapat membuatmu meragukan atas keputusan sendiri dan akhirnya mengalah pada tuntutan mereka hanya untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman atau sungkan. Jika kamu merasa tidak wajar bersalah setiap kali berinteraksi dengan seseorang, mundur sejenak dan evaluasi terlebih dahulu mengenai situasinya. Nilailah dengan bijak apakah rasa bersalah yang kamu rasakan adalah hal yang memang wajar atau hanya taktik pengendalian. 2. Selalu berperan sebagai korban. Individu dengan karakter ini cenderung memposisikan diri sebagai korban dalam setiap situasi, tidak peduli dengan kondisinya apapun. Mereka selalu memiliki masalah atau kejadian malang yang menimpa hidup mereka dan menggunakan kejadian tersebut untuk mendapat simpati dan mengendalikan orang lain agar mau membantu. Pola ini sangat gampang dikenali karena mereka tidak pernah merasa bersalah atau bertanggung jawab atas masalah yang terjadi pada dirinya. Selalu ada pihak lain yang disalahkan dan dia sebagai korban. Mental menjadi korban yang konstan ini merupakan taktik pengendalian untuk mendapatkan kendali dan mewujudkan keinginan mereka. Perilaku yang selalu menempatkan diri sebagai korban merupakan sinyal bahaya yang perlu diwaspadai ketika berinteraksi dengan seseorang. 3. Memutarbalikkan ucapan. Para pengendali emosi ini memiliki kemampuan khusus untuk memelintir kata-katamu agar sesuai dengan narasi mereka sehingga memudahkan mereka untuk mengendalikan dan memanipulasimu dengan lebih mudah. Mereka mengambil apa yang kamu katakan dan mengubahnya sedemikian rupa sesuai kebutuhan mereka dan membuatmu berada dalam posisi defensif untuk mengalihkan kesalahan kepadamu. Taktik ini sebenarnya bentuk gaslighting, yaitu teknik pengendalian psikologis yang membuat seseorang meragukan persepsi realitas mereka sendiri. Dengan terus-menerus memutarbalikkan ucapanmu, mereka membuatmu mempertanyakan ingatan dan pemahamanmu sendiri, secara efektif menggoyahkan kepercayaan dirimu. 4. Membuatmu meragukan diri sendiri. Para ahli pengendali emosi ini sangat mahir menanamkan benih-benih keraguan dalam pikiranmu. Mereka secara halus mendorong kepercayaan dirimu dan membuatmu mempertanyakan nilai diri, kemampuan, dan penilaianmu sendiri. Taktik ini sangat menguntungkan mereka karena dapat membuatmu lebih bergantung pada mereka untuk mendapat validasi dan persetujuan apapun yang sedang kamu lakukan. Kamu mulai mengandalkan mereka untuk mengambil keputusan, pada dasarnya memberikan kontrol atas tindakan dan pilihan hidupmu. Nah, jika kamu merasa terus-menerus meragukan keputusan atau merasa tidak aman di sekitar individu pengendali emosi, kemungkinan besar kamu sedang dimanipulasi. Jadi berhati-hatilah dengan mereka. 5. Tidak pernah mau bertanggung jawab. Mengambil tanggung jawab atas tindakan kita merupakan ciri kedewasaan dan integritas yang tinggi. Namun para pengendali emosi jarang mengakui kesalahan atau menerima konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Mereka cenderung menghindari dan selalu mencari cara untuk mengalihkan kesalahan, baik kepada orang lain maupun keadaan eksternal. Mengenali perilaku ini sangat penting karena tidak hanya membongkar seorang manipulator tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya akuntabilitas dalam tindakan kita sendiri. 6. Memanfaatkan ketidakamanan dirimu. Para pelaku ini sering mengeksploitasi rasa tidak aman yang kamu miliki untuk mempertahankan kendali atas dirimu. Mereka akan secara halus membuat komentar tentang aspek-aspek yang membuatmu merasa tidak percaya diri. Semua dilakukan dengan kedua perhatian tetapi sebenarnya merupakan cara untuk mengendalikanmu. Jika kamu memperhatikan seseorang terus-menerus memunculkan rasa tidak amanmu atau menggunakannya melawanmu, itu merupakan pertanda jelas dari manipulasi.
Ingatlah bahwa semua orang memiliki rasa tidak aman, tetapi hal itu tidak boleh digunakan sebagai senjata oleh orang lain terhadapmu. 7. Menggunakan pujian untuk mendapatkan kepercayaan. Para manipulator sering menggunakan rayuan sebagai alat untuk mendapatkan kepercayaan dan dukunganmu. Mereka akan membanjirimu dengan pujian dan membuatmu merasa istimewa. Yang perlu kamu tahu, mereka menggunakan ikatan ini untuk keuntungan mereka nantinya. Kamu harus tahu untuk mengenali kapan pujian itu tulus dan kapan digunakan sebagai taktik pengendalian. Jika seseorang terus-menerus memujimu, terutama dalam situasi yang tampaknya tidak perlu atau tidak pada tempatnya, mereka mungkin mencoba memanipulasimu. Selalu percaya pada instingmu dan ingat bahwa rayuan tidak selalu merupakan tanda kekaguman yang tulus. 8. Menciptakan rasa urgensi palsu. Para pelaku pengendalian sering menciptakan rasa urgensi palsu untuk menekanmu agar membuat keputusan sesuai keinginan mereka. Mereka ingin kamu bertindak cepat, tanpa memberimu waktu untuk memikirkan segala sesuatunya atau mencari saran dari orang lain. Penting untuk kamu mengenali hal ini sebagaimana adanya, yaitu sebuah taktik pengendalian yang merugikanmu. Jika seseorang terus menekanmu untuk membuat keputusan cepat atau mengambil tindakan segera, mundur sejenak karena kamu berhak meluangkan waktu dan membuat keputusan sesuai kecepatan dirimu sendiri. Ingat, orang manipulatif tidak selalu terlihat jahat. Kadang mereka hadir dengan senyum, kata-kata manis, dan perhatian yang menenangkan. Tapi hati-hati, karena niat di baliknya bisa jadi untuk mengendalikanmu, bukan mencintaimu. Kamu berhak punya batas. Kamu berhak bilang tidak. Dan kamu berhak hidup tanpa harus merasa bersalah karena memilih dirimu sendiri. Jadi, jangan biarkan siapapun mendikte siapa kamu. Belajarlah untuk mengenali tanda-tandanya, dan lindungi dirimu. Terima kasih sudah menonton.